Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Emma Juniarsyah, Hanifah Ardiani, Iklima Umi Kulsum, dan Ikral Kamelan akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3 tentang karakter kewirausahaan. Bab 2, karakter kewirausahaan. Menurut David, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik yang niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Ciri wirausahaan yang menonjol menurut David. Yang pertama, ahli untuk memperoleh prestasi. Yang kedua, mereka tidak takut mengambil risiko, tetapi akan menghindari risiko tinggi apabila dimungkinkan. Lalu yang ketiga, mereka tanggap memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan atau suatu goal dari target berbisnis mereka. Lalu ada pencari status, yang dimana mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status yang mengganggu misi usahanya. Lalu ada dedikasi, mereka memiliki dedikasi yang tinggi demi mewujudkan kerjanya agar apa yang ditargetkan itu menjadi sukses. Lalu percaya diri, tingkat confidence mereka itu tinggi. Lalu ada ikatan emosi, jadi mereka bisa memisahkan antara hubungan emosional dengan karir, dan menyukai kompleksitas tinggi dengan formalitas yang rendah. Lalu sekarang akan saya jelaskan tentang beberapa karakteristik wirausahaan secara lebih mendalam dari berbagai sumber. Yang pertama, itu memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Levitt, kreativitas itu berpikir sesuatu yang baru, seperti menciptakan sebuah inovasi yang baru. Oleh karena itu, wirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau melakukan suatu proses berwirausahaan dengan cara-cara yang baru. Lalu yang kedua, ada selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses memiliki tekad yang kuat, yang menggebu-gebu dan menyala-nyala, atau semangatnya itu sangat tinggi dalam mengembangkan usahanya. Lalu yang ketiga, mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau dalam bahasa Inggris create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya, sehingga dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada berani menghadapi resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat. Artinya, risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan masih bisa dia jalani. Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil yang ditargetkan atau hasil yang diinginkan. Hasil-hasil itu harus nyata, jelas, dan objektif, dan merupakan umpan balik atau feedback bagi kelancaran kegiatannya. Lalu yang kelima, ada motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya itu biasanya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti tingkat kepuasan, dari tingkat kepuasannya seperti kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Motif berprestasi ini juga pastinya didasari dengan motivasi yang mereka dapatkan dan yang mereka peroleh, dan motif ini menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Lalu yang keenam, selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya
adalah seseorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha, juga semangat dan optimis. Kuncinya seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, dia adalah seorang wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun. Menurutnya, ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun, yaitu pertama, obstacle, hambatan, kedua, kesulitan, dan ketiga, imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Lalu yang ke-8, selalu mencari peluang. Seorang wirausaha itu tanggap dan positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap nyata untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Lalu yang ke-9, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Biasanya mereka selalu ingin tampil beda, lebih dahulu, dan lebih menonjol dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi yang dia dapatkan atau yang sudah dia punya. Dia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Dia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda, sehingga tersebut bisa menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Lalu yang ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Karena tanpa itu semua, maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh. Selanjutnya, yaitu memiliki keterampilan personal. Keterampilan personal ini, seperti yang dikatakan oleh P. Crave, seperti percaya diri dan mandiri yang tinggi, mau dan mampu mencari peluang, mampu bekerja keras, mau bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang efisien, mampu berkomunikasi, menghadapi hidup dan mengenangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya, juga cukup luas dalam melindunginya. Dan yang terakhir, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan risiko yang moderat. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, Hanifah Ardiani. Selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Menurut Zimmerer, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, ia tidak kompeten dalam manajerial. Ini merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kemudian, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu ia kurang dapat mengendalikan keuangan. Faktor yang paling utama agar perusahaan dapat berhasil dengan baik adalah dalam mengelola atau memelihara kas. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Faktor selanjutnya yaitu gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian, lokasi yang kurang memadai juga merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan dalam wirausaha. Ketika kita akan menjalani sebuah bisnis atau berwirausaha, sebaiknya kita mencari lokasi usaha yang strategis, karena itu juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Kemudian, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha juga merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Karena dengan sikap setengah hati,
kemungkinan gagal dalam berwirausaha itu menjadi besar. Berikut ini ditampilkan mengenai karakteristik profil dari seorang wirausahawan yang sukses dan juga gagal. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol adalah ia dapat mengendalikan tingkat percaya diri yang tinggi dalam mencapai sukses. Kemudian cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya, bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Kemudian tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi yang mungkin memungkinkan. Tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu suksesnya usaha. Kemudian tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi suksesnya usaha juga. Dan berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Sementara ciri wirausahawan yang gagal yang menonjol diantaranya adalah mereka meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha, kemudian gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnis, kemudian pemahaman umum terhadap disiplin manajemen, rata-rata mereka kurang memahaminya, pengelolaan masalah arus kas buruk dengan kurangnya perhatian akan piutang, memulai perluasan usaha yang belum siap, meremehkan kebutuhan usaha, kemudian lokasinya yang kurang strategis atau lokasi yang tidak mendukung, kemudian pembelanjaan yang besar yang menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas karakter wirausahawan. Sekarang kita beralih ke penyelesaian masalah dalam menjalankan usaha, yaitu problem solving. Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang. Seperti beberapa ahli yang telah mendefinisikan kewirausahaan sebagai tanggapan yang dilakukan seseorang terhadap peluang-peluang usaha yang diwujudkan dalam berbagai tindakan dengan berdirinya sebuah unit usaha sebagai suatu hasil dari tindakannya. Dalam perspektif sosiologi, kemampuan menemukan peluang sangat tergantung pada interaksi antar manusia untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan peluang yang ada. Sedangkan dari sisi psikologi, kemampuan seseorang dalam menemukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimilikinya. Sangat jelas ya bahwa salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahawan adalah kemampuannya dalam melihat peluang dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena kemampuan melihat peluang ini merupakan modal awal dalam berwirausaha. Tidak semua orang mampu melihat peluang, apalagi memanfaatkannya. Seseorang yang telah mengenal potensi diri lebih cenderung memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menemukan peluang usaha? Nah, peluang usaha itu sendiri biasanya bersumber dari adanya kebutuhan individu atau masyarakat. Oleh sebab itu, jika kalian ingin memulai berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, atau apa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Untuk memahami kebutuhan masyarakat, diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan. Hal ini bisa dilakukan dengan penelitian yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan menemukan berbagai jenis lapangan dan gagasan usaha, langkah selanjutnya adalah memilih antara lapangan dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang cocok dengan diri calon wirausaha. Dengan menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya? Pertanyaan ini sangat tepat, mengingat potensi diri setiap orang berbeda-beda, karena dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha harus sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Jika terjadi ketidakcocokan antara lapangan dan gagasan usaha dengan potensi diri, akan menyebabkan kesulitan, bahkan kegagalan berwirausaha di kemudian hari.
Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan beberapa hal dalam memilih lapangan usaha yang akan digeluti. Yang pertama, lapangan usaha yang cocok dengan orang lain belum tentu cocok bagi kita. Yang kedua, lapangan usaha yang menguntungkan di masa lalu belum tentu masih menguntungkan pada masa kini, atau yang menguntungkan di masa kini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu berkembang baik di daerah lain, begitupun sebaliknya. Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan ini, perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha dijalankan. Oleh karenanya, perlu dilakukan inventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Komponen dan struktur kualitas kehidupan manusia digambarkan oleh Suryana dalam tabel berikut. Maka dari itu, perlu dilakukan seleksi gagasan usaha dari langkah pertama tadi. Gagasan usaha yang dipilih harus memiliki prospek secara ekonomi berupa pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan berupa kebutuhan vital bagi manusia dengan tingkat permintaan dan harga yang relatif memadai. Berikutnya, pilihan diperkecil lagi dengan mempertimbangkan potensi diri. Setelahnya, perlu lagi dilakukan analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan dihadapi jika memilih dan menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang bersangkutan.